Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih masih di ujian komprehensif untuk program sarjana pendidikan agama Islam ya dengan mahasiswi Ibu Inayatul Mahmuda. Baik, terima kasih. Saya akan menguji ada dua standar kompetensi. Pertama adalah di rumpun ilmu Islamic Studies, kemudian yang berikutnya adalah rumpun ilmu tentang ke-PAI-an gitu ya. Baik, saya awali dengan pembahasan di poin yang pertama, indikator yang pertama yaitu menulis, membaca hafalan surat pendek juz amma. Udah hafal juz amma ya? Insya Allah, Pak. Bismillah. Baik, boleh saya dengarkan, silakan membaca surat yang gampang saja, Al-Qiyamah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah? Ya. Al-Qiyamah atau ini? Al-Fajr juga boleh deh. Kalau Qiyamah kepanjangan ya. Al-Qiyamah juz 29 ya, Pak? Enggak, yang juz 30 aja deh. Yang setelah Al-Fajr itu sampai lupa tuh. Al-Fajr ya, Pak ya? Iya, Al-Fajr, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى
ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah Pak? Ya, baik, terima kasih. Luar biasa ya, Ibu Inayatul Mahmudah. Kita lanjutkan di poin yang kedua, yaitu coba bacakan ayat atau hadis terkait dengan pendidikan. Yang diingat dari ayat dan hadis tentang pendidikan, ayat apa saja, kemudian hadisnya, kemudian jelaskan. Silakan. Al-Alaq ya Pak, yang pasti yang pertama itu Al-Alaq. Ya, boleh silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq ayat 1-5 itu mencakup tentang pendidikan. Yang artinya itu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal khalaqal insana min 'alaq, dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam dan mengajar kepada manusia yang tidak diketahui. Nah, di sini terdapat ayat dengan yang mengantar manusia dengan perantara kalam. Kalam di sini yang artinya adalah diartikan dengan pena ya. Dengan pena tersebut identik dengan yang namanya pendidikan atau belajar mengajar. Dan dia mengajar pada manusia yang tidak diketahuinya. Jadi apa yang Allah turunkan, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad itu berupa ilmu, berupa pengetahuan yang perlu kita ketahui seperti itu. Dan juga ada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wa liyundhira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, jadi tidak sepatutnya bagi kaum mukmin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan? Nah, jadi dari maksudnya di sini ketika zaman dahulu ketika ramainya berperang, maka ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak semuanya pergi berperang karena dikhawatirkan akan gugur semua di medan perang. Nah, di sini disuruh untuk sebagian dari kita itu untuk berilmu atau memperdalam keilmuan, karena ketika kita semua manusia gugur di medan perang, maka tidak ada lagi orang yang menyampaikan ilmu. Jadi di sini pentingnya kita berpendidikan, begitu Pak. Oke, baik. Kemudian yang hadis, silakan. Yang hadis. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim insyaallah. Oke, baik, terima kasih ya. Kemudian sekarang ke ilmu pendidikan agama Islam, di kontennya sebutkan ayat dan juga hadis terkait dengan sholat, zakat, puasa, dan haji serta hadisnya dan dijelaskan. Silakan. Oke, baik. Sebenarnya itu termasuk rukun Islam ya. Jadi satu hadis mungkin nanti diikuti beberapa ayat. Yang pertama itu ada hadis riwayat Bukhari Muslim an Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang kita bahas yang pertama itu bunyal Islam ala khamsin syahadata Allah. Yang pertama itu syahadat. Yang langsung ke poin kedua berarti tentang sholat ya Pak ya. Dikuatkan dengan dalil yang Allah turunkan yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-43 insyaallah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan didirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di situ sudah termasuk ada zakatnya tapi belum dibahas secara rinci.
Nah, yang kedua itu ada dalil yang menguatkan tentang ibadah puasa, yaitu di Quran surat Al-Baqarah juga di ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terus diiring lagi dikuatkan dengan dalil yang Allah turunkan di Quran surat At-Taubah mengenai tentang zakat. Khudz min amwalihim shadaqatun tatahharuhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Nah, itu tentang zakat ya, Pak. Ambillah zakat dari sebagian dari mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Yang terakhir itu Quran surat Al-Baqarah yang menguatkan tentang haji dan umroh ya Pak. Tentang haji. Itu ayatnya rada panjang. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Ya, silakan. Wa atimul hajja wal umrata lillah فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Jadi artinya itu, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur. Jadi di sini kita dilarang tahallul sebelum selesai berihram. Sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya, jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan, maka wajib atasnya berfidyah. Itu tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 196, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sudah bagus. Artinya adalah coba jelaskan, pernah nggak punya tokoh, jelaskan satu tokoh pendidikan yang mungkin dikenal dan juga bagaimana pemikirannya. Silakan. Oke, dalam dunia pendidikan Islam itu kan sebenarnya ada 3 aliran ya Pak ya. Ada aliran yang pertama itu aliran konservatif yang dikenal dengan aliran religius konservatif itu konservatif. dengan salah satu tokohnya yaitu Imam Al-Ghazali, Pak. Ya, oke, gimana pemikirannya Imam Al-Ghazali? Oke, pemikiran Imam Al-Ghazali itu bahwa sebentar, lobet Pak, izin cas sebentar ya Pak. Ya, silakan. Sebentar Pak. Oke, baik. Nah, tadi kan aliran religius konservatif, aliran ini pendidikan yang cenderung bersikap murni keagamaan atau tokoh utamanya itu adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali secara itu 2 hal penting sebagai orientasi pendidikan. Yang pertama, menurut beliau mencapai kesempurnaan manusia untuk secara kualitatif mendekat kepada Allah. Yang kedua itu mencapai kesempurnaan manusia untuk suara dari situ ya Pak ya? Ya. Ya, silakan lanjut. Oke. Jadi pendidikan menurut Al-Ghazali itu problem dasar yang dihadapi masyarakat dari negeri berkembang termasuk Indonesia adalah keterlambatan ekonomi ya Pak ya. Jadi sebentar lupa Pak, menurut Al-Ghazali.
Jadi secara umumnya menurut Al-Ghazali itu pendidikan mengenai pendidikan secara umum bersifat religius ya Pak ya. Kecenderungan ini mungkin dipengaruhi oleh penguasaannya di bidang sufisme menurut Al-Ghazali. Nah, aktivis duniawi hanya sekedar faktor suplemen bagi pencapaian kebahagiaan akhirat yang abadi menurut Al-Ghazali seperti itu, Pak. Pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Cukup lah ya. Kemudian coba jelaskan yang diketahui tentang pembelajaran PAI, terutama mata pelajarannya di MTS, SMP, dan di Alia. Silakan. Itu maksudnya harus seperti apa ya, Pak? Iya, di perguruan tingginya perguruan tinggi jadi di SMP dengan SMA itu pelajaran pendidikan agama Islam itu seperti apa? Silakan. Oke. Kalau untuk pendidikan PAI di SMP yang pertama itu yang Anda tahu tuh sepertinya PAI masih dalam satu rumpun ya Pak, belum dibagi-bagi seperti yang di SMA. Kalau SMA kan sudah dibagi ada usul fikih, akidah akhlak, terus juga ada Al-Quran hadis. Nah, untuk di SMP masih dalam satu bidang PAI tapi sudah mencakup semuanya di dalam, ada Al-Quran hadis, ada akhlaknya, ada sirohnya, seperti itu Pak. Ya, siap. Oke, kemudian kalau yang Al-Quran mulai dari jelaskan satu-satu pembahasan di akidah akhlak, kemudian Quran hadis itu seperti apa? Silakan. Al-Quran hadis biasanya mencakup tentang hadis-hadis yang berkaitan biasanya hadis-hadis terbawi ya, hadis-hadis yang masyhur. Kayak di contohnya hadis tentang niat. Innamal a'malu di Al-Quran hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, nanti dijelaskan kosakatanya, terus nanti setelah itu dihafal, disetorkan, itu di Al-Quran hadis ya. Kalau di akidah akhlak biasanya di situ kita bisa saja disajikan tentang ayat Al-Quran atau hadis yang mengandung tentang akhlak-akhlak keseharian, mungkin bersikap qanaah gitu. Nanti dicarikan hadis atau ayat Al-Quran yang mengenai qanaah, kemudian dijelaskan, bisa jadi kadang seorang guru itu mengharuskan untuk menghafal untuk murid-muridnya. Terus ada juga di usul fikih, misalkan di fikih ya. Di fikih itu biasanya pembahasan tentang fikih itu mungkin fikih haji atau muamalah begitu. Nanti di situ juga pasti disertai dengan hadis dan ayat Al-Quran sebagai dalil penguat ya Pak. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Kemudian terakhir, jadi sebutkan ide, gagasan, dan juga kritik terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia. Silakan dalam 2-3 menit. Kritik Pak. Oke, baik. Sebenarnya kalau menurut anak pribadi, pendidikan agama Islam itu belum terlalu mendalam jika bukan di ranah kayak MI, MTS atau SMA, karena mungkin basicnya di MI, MTS, SMA itu kan lebih ke agama gitu, madrasah. Sehingga kalau yang di negeri hanya sekedarnya saja, tapi sudah bagus, mungkin karena memang batas dan standaritasnya seperti itu. Untuk pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja mungkin banyak dari kita, dari masyarakat, pandangan masyarakat ketika kita sudah mengenal dunia pendidikan yang non agama, maka pendidikan agama itu kadang dianggap remeh ya Pak, kadang dianggap tidak kurang bagus lah gitu untuk masa depan. Padahal kan pendidikan agama itu sangat penting untuk kebutuhan di akhirat, dunia dan akhirat sih sebetulnya. Dengan adanya pandangan seperti itu, maka kita sebagai pengajar agama, pendidikan agama Islam butuh
menyampaikan kepada masyarakat luas, kepada siswa-siswa bahwa pendidikan PA itulah sangat penting, pendidikan atau pelajaran yang sangat kita butuhkan untuk kedepannya. Mungkin kita harus merubah mindset kepada masyarakat, kepada para siswa bahwasannya pendidikan agama itu lebih utama daripada pendidikan yang lain. Dengan pendidikan agama kita bisa kita bisa belajar tentang etika, apalagi minimnya etika dan akhlak ya di zona sekarang ini, di zaman sekarang ini. Maka dari pelajaran PAI itulah kita bisa mendapatkan bahwa belajar pendidikan etika dan moral akhlak itu sangat penting. Begitu Pak, kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Inayatul Mahmudah, dan secara umum sudah cukup bagus. Tinggal nanti persiapkan untuk yang skripsinya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.